Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi kembali masih terkait dengan lomba-lomba ya untuk tahun 2023. Kali ini kita akan coba berbagi untuk pelaksanaan O2SN dan GSI tahun 2023. Baik itu jenjang SD MI, kemudian SMP MTS, SMA MA, SMK dan SLB. Nah, saya satukan Bapak Ibu O2SN dan GSI Bapak Ibu ya. Untuk itu silakan disimak terkait dengan bagaimana jadwal kemudian mata lomba yang akan dilaksanakan dengan ajang talenta untuk bidang O2SN dan GSI 2023 ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil rakor melalui webinar bersama Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek Bapak Ibu. Baik. Olahraga dan kesehatan jasmani ya masuk ke klasternya. Jadi ini untuk O2SN dan GSI ini masuk ke klaster olahraga dan kesehatan jasmani Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi mulai dari SDMI, kemudian O2SN SMP MTS, kemudian O2SN untuk SMA, MA ya, kemudian O2SN SMK, O2SN SLB dan Gala Siswa Indonesia GSI jenjang SMP. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita teruskan. Nah, ini Bapak persyaratan pesertanya. Persyaratan peserta jenjang SD Bapak Ibu. Peserta didik SDMI ini kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 ya. Tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian dilahirkan tanggal 1 Januari 2011 atau sesudahnya. Jadi yang boleh untuk ikut O2SN ini Bapak Ibu untuk jenjang SD itu yang dilahirkan tanggal 1 Januari, mulai tanggal 1 Januari 2011 atau sesudahnya. Kemudian bukan peraih juara 1, 2, 3 pada O2SN SD tingkat nasional tahun sebelumnya. Kemudian memiliki nomor induk nisan ya tentu, dan nomor induk siswa madrasah ya bagi siswa madrasah, dan tentu terdaftar di Dapodik dan EMIS. Oke. Nah, ini cabang olahraganya Bapak Ibu, cabang olahraga yang nanti dilombakan untuk jenjang SD. Ada kids atletik, kemudian ada renang, ada bulu tangkis, ada pencaksilat, ada karate, ada senam. Kemudian ini masing-masing baik putra maupun putri, jumlah pesertanya adalah 1 orang ya. Nah, kemudian di sini ada nomor untuk putra, ada nomor untuk putri ya. Nanti silakan Bapak Ibu dilihat ya, tidak saya bacakan, tetapi nanti saya coba akan lampirkan di deskripsi Bapak Ibu ya untuk materi ini ya, nanti bisa dibaca. Jadi ada yang jelas di sini ada 6 lomba untuk SD-nya, kid atletik, kemudian renang, bulu tangkis, pencaksilat, karate dan senam. Oke, kita lanjut. Ini untuk persyaratan peserta jenjang SMP. Kalau tadi SD, sekarang persyaratan peserta jenjang SMP. Peserta didik SMP atau MTS kelas 7 dan 8 ya, tahun pelajaran 2022-2023, dilahirkan tanggal 1 Januari 2008 atau sesudahnya. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4 Januari ke sana ya. Kemudian bukan peraih juara 1, 2, 3, oke. Pada O2SN SMP tingkat nasional. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional tentu, dan terdaftar di Dapodik dan EMIS, oke. Kemudian bukan peraih juara 1, 2, 3, Popnas, Pospenas atau Kejurnas, dan juara internasional. Jadi pesertanya bukan itu, gak boleh. Juga bukan binaan dari PPLP, PPLPD, PPOB, dan Diklat atau Sekolah Khusus Olahraga, SKO. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi di luar itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk cabang olahraga jenjang SMP di O2SN ini, SMP MTS ya, ini ada 5. Kalau tadi SD ada 6, untuk SMP ada 5. Atletik, kemudian renang,
bulu tangkis ya, pencaksilat, karate. Jumlah peserta baik putra putri masing-masing 1 orang. Kemudian di sini ada nomor putra, ada nomor putri. Nah, ini juga tidak saya bacakan Bapak Ibu ya, tapi nanti silakan nanti dilihat. Coba untuk di deskripsi saya lampirkan ya materi ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk O2SN jenjang SMA, MA, dan SMK. Oke. Untuk peserta jenjang SMA, MA, Bapak Ibu, ini untuk peserta didik SMA, MA kelas 10 dan 11. Ya, tentu tahun ajaran 2022-2023. Bukan peraih juara 1, 2, 3 di tingkat nasional tahun sebelumnya. Kemudian dilahirkan tanggal 1 Januari 2005 atau sesudahnya. Nah, ini tolong dilihat nanti ya, yang dilahirkan tanggal 1 Januari 2005 atau sesudahnya. Kemudian memiliki nomor induk ya, tentu memiliki nisan dan nisem ya. Tentu terdaftar di Dapodik dan Emis ya. Kemudian bukan peraih juara 1, 2, 3 pada Popnas, kemudian Pospenas dan Kejurnas ya di juara internasional. Juga bukan binaan dari PPLP, PPLPD, PPOB, dan Diklat atau sekolah khusus olahraga. Nah, di luar itu. Jadi sepertinya persyaratannya sama ya, mungkin hanya kelas, tanggal lahir aja ini ya. Kelas dan tanggal lahir saja yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika akan mendaftar di O2SN tahun 2023 ini. Oke. Untuk jenjang SMA ada 5 mata lomba atau ada 5 cabang. Untuk SMA, MA, atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, karate. Atletik, renang, bulu tangkis ya, pencaksilat, karate. Di jumlah peserta di putra putri masing-masing 1 orang. Ini juga saya tidak bacakan Bapak Ibu ya. Untuk nomor putra putrinya silakan nanti dilihat nanti di deskripsi Bapak Ibu. Oke. Untuk jenjang SMK, nah, ini juga sama pada dasarnya. Untuk jenjang SMK ini peserta didik yang masuk kelas 10 dan 11. Ya, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi kelas 10 11, kemudian dilahirkan tanggal 1 Januari 2004 atau sesudahnya. Yang lain-lainnya sama ya dengan SD, SMP, SMA sama. Nah, itu kemudian untuk SMK ada 5 juga sama ya. Sama kayaknya dengan di SMA sama ini. Untuk SMK, MA, SMA, MA, SMK. Ada 5 cabang, atletik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, karate. Nah, ini juga tidak saya bacakan ya untuk nomor putra. Di sini ada panca lomba terdiri dari ada lari 100 meter, lompat jauh ya, lari 800 meter. Nah, nanti silakan ini saya bagikan nanti di deskripsi untuk materinya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk jenjang SLB Bapak Ibu. O2SN untuk jenjang SLB. Nah, ini bersekolah pada SLB atau SKH tentu ya. Karena ini khusus ini. Kemudian sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SDO boleh ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya masuk ke dalam sekolah inklusi itu boleh. Ini ya, boleh daftar maksudnya. Kemudian pendidikan masyarakat ya, paket A, paket B, paket C juga boleh. Tentu memiliki nisan, NIK ya, yang valid. Kemudian tersinkronisasi ya dengan Dapodik ya, atau peserta didik peserta didik data. Hasil seleksi atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian belum pernah menjadi juara 1 cabang lomba yang sama pada O2SN sebelumnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, tanggal lahirnya. Jadi untuk jenjang SDLB, ini lahir setelah 1 Juni tahun 2007. Kemudian jenjang SMPLB maksudnya, lahir setelah 1 Juni tahun 2004. Kemudian untuk SMALB lahir setelah 1 Juni tahun 2001. Kemudian ada surat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang kalau untuk SLB itu ada di bawah inklusif ya, pendidik SKH, sekolah khusus itu ada di bawah naungan provinsi ya. Fotokopi akte lahir, kartu keluarga,
fotokopi rapot semester terakhir yang telah dilegalisir dan halaman identitas rapor di bagian depannya. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian dan kebenaran dokumen, serta belum pernah menjadi juara 1 pada cabang lomba yang sama. Kemudian ini yang dilombakan Bapak Ibu untuk SLB ya. Untuk SLB ini ada 5 cabang. Ada 5 cabang olahraga, atletik, kemudian bulu tangkis, kemudian boce, kemudian catur, tenis meja. Ini Pak. Jenis ketunaan mah di sini sudah ditentukan jenis ketunaan. Tunadaksa untuk atletik itu tunadaksa ya, untuk balap kursi roda. Lari 100 meter ini untuk putra, tunagrahita. Lompat jauh putri ya, tunarungu. Kemudian lempar turbo putra, tunagrahita. Nanti saya juga lampirkan ini Bapak Ibu ya, silakan nanti di deskripsi dilihat materinya. Mekanisme seleksi di daerah ini, mekanisme seleksi O2SN di daerah. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil, dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi. Oke. Jadwal penyelenggaraan seleksi daerah disampaikan kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Oke. Jadi nanti jadwal pengembangan seleksi daerah ini harap disampaikan kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia, BPTI. Kemudian persyaratan peserta mengacu pada ketentuan yang dituangkan dalam panduan teknis pelaksanaan O2SN. Kemudian menyampaikan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepada BPTI hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya. Oke. Nah, ini jadwal seleksinya Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan seleksinya. Untuk pendaftaran daring ya, online 1 Maret mulai ya sampai 15 Mei. Kemudian tingkat sekolah 1 sampai 15 Mei. Tingkat kecamatan 15 Mei sampai 30 Juni. Ini daring ya pendaftarannya ya. Kemudian tingkat kabupaten kota 1 Juni sampai 31 Juli. Nah, 2 bulan ini. Kemudian untuk tingkat provinsi 1 Juli sampai tanggal 18 Agustus. Nah, untuk tingkat nasionalnya, untuk di tingkat nasional SD SMP itu 18 sampai 24 September. Kemudian SMA, SMK, SLB tanggal 10 sampai 16 September. Ini untuk jadwal pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu. Bisa nanti dicatat lah. Nah, peran BPTI kemudian peran dinas. Nah, Bapak Ibu. Ini peran Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pertama, membuat petunjuk pelaksanaan, Juknis tentu. Kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, bekerja sama dengan induk organisasi cabang, olahraga, dan perguruan tinggi dalam O2SN tahun 2003. Kemudian mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN. Nah, jadi untuk pendaftarnya daring ya Bapak Ibu untuk O2SN. Pelaksanaan kegiatan O2SN tingkat nasional. Kemudian mana lagi nih? Nah, sekarang peran dinas. Peran dinas itu merencanakan pelaksanaan O2SN di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Kemudian bekerja sama dengan induk cabang olahraga, oke, melaksanakan seleksi daerah, kemudian mendaftarkan para peserta kontingen O2SN provinsi melalui pendaftaran daring ya, ke panitia pusat melalui website panitia pusat PPTI. Setelah itu baru membuat dan menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten kota provinsi ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, ini masing-masing peran sudah dibagikan, baik peran Balai Pengembangan Talenta Indonesia maupun peran Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang terakhir ini adalah Gala Siswa Indonesia Bapak Ibu, khusus untuk jenjang SMP ya. Gala Siswa Indonesia GSI jenjang SMP. Nah, persyaratan pesertanya ini Bapak Ibu untuk gala untuk Gala Siswa Indonesia. Ini persyaratannya siswa kelas 7 peserta ya. Pesertanya siswa kelas 7 dan 8. Tahun ajaran 2022-2023.
Kemudian usia siswa, usia siswa dengan tahun kelahiran tanggal 1 Januari 2009 dan setelahnya. Jadi kelahiran 1 Januari 2009 dan setelahnya, artinya 1, 2, 3 gitu ya. Nisen oke, Dapodi, kemudian aktif betul. Di sini terdaftar sebagai siswa SMP negeri swasta, SMP terbuka atau SMP satu atap. Kemudian terdaftar secara daring pada laman resmi Panitia Pusat BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Ini persyaratan peserta untuk GSI. Jadwal pelaksanaannya, nah ini jadwal pelaksanaannya untuk di tingkat kecamatan. Ya, ini pendaftaran daring ya, pendaftarnya daring 1 Maret sampai 15 Mei. Pelaksanaan kompetisinya 1 Mei sampai 15 Juni sama. Mei. Kalau pendaftaran 1 Maret sampai 15 Mei. Kalau pelaksanaannya di tingkat kecamatan nih 1 Mei sampai 15 Juni. Oke, untuk tingkat kabupaten kota pendaftarannya daring sama. Ini 15 Mei sampai 30 Juni. Nah, pelaksanaan kompetisinya 15 Juni sampai dengan 31 Juli. Lanjut ke tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi pendaftarannya daring, kemudian tanggalnya 1 sampai tanggal 31 Juli, 1 bulan. Kemudian pelaksanaan kompetisinya itu adalah 1 sampai 20 Agustus untuk di tingkat provinsi. Dan di tingkat nasional pendaftarnya daring juga sama 1 sampai 31 Agustus. Pelaksanaan kompetisinya 26 September sampai 9 Oktober. Oke. Itu saja yang dapat dibagikan ya barangkali Bapak Ibu terkait dengan tadi ya pelaksanaan untuk O2SN dan GSI ya. Nah, itu. Mudah-mudahan informasi awal ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Dan kita tunggu juknis yang sesungguhnya ya dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang insya Allah tidak akan lama lagi Bapak Ibu. Ini baru gambaran umum saja terkait jadwal, kemudian jumlah peserta, bidang lomba yang dilombakan begitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Tadi saya katakan sekedar informasi awal terkait dengan pelaksanaan O2SN dan GSI tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.